Sudah bisa dimulai. Ya, Nanti. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqa fasawwa, qaddara fahada, wa amata wa ahya. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berkah ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita akan kitab Irsyadun Nahid bila Ilmil Faraid yang akan dibawakan oleh Guru Profesor Dr. Haji Muhammad Edi Syam. Oleh karenanya, kita persilahkan dengan hormat pada Guru untuk memulai pengajian kita. Al-an, tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para peserta forum virtual jamaah majelis muhadarah iftiradiyah yang kami banggakan serta selalu kami doakan semoga kita semua senantiasa mendapatkan lindungan, bimbingan, dan tuntunan dari Yang Maha Kuasa untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik, istiqamah di jalan Allah hingga akhir hayat insya Allah. Untuk berkahnya majelis kita ini, mari kita bacakan surah Al-Fatihah pada Al-Maghfirullah, muassis dari Da'watul Irsyad, Fadilatul Syekh Al-Hajj Abdul Rahman Al-Alawi rahimahullah ta'ala bidarain, beserta seluruh Andre Guruta yang lain yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita masing-masing, terutama sekali mereka yang sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, serta seluruh ulama, para santri, dimanapun mereka berada. Kita doakan dan kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mereka semua. Semoga saja keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berlimpah kepada kita yang masih hidup, dan amal jariah orang-orang yang berjasa pada agama Allah, terutama sekali Andre Guruta yang telah mewariskan kitab ini kepada kita semua, menjadi pohon amal yang tumbuh di jalan Allah, berbuah amal jariah terus menerus sepanjang masa dan akan dipanen nanti di akhirat sana. Al-hadini apipi niyatin salihah ila arwahihim al-faqidah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kena bulan ini. Baik. Adinda Dr. Abidit Taufik yang kita hormati, seluruh santri, santriwati, mas santriwati yang kami banggakan,
Sekarang buka kitabnya halaman 11. Lanjutan bacaan kita pagi hari ini adalah Al-Mabhas Al-Ashir Fit Tashih. Al-Mabhas Al-Ashir Fi At-Tashih. Ya. Pembahasan ke-10 tentang tashih. Tashih ini adalah satu di antara cara untuk menyederhanakan perhitungan. Nah, ini sebenarnya dikutip dari ilmu al-hisab atau ilmu aljabar yang populer hari ini dikenal dengan ilmu matematika. Ya, cara untuk berhitung sehingga efektif ya dan tetap tepat. Ternyata itu juga digunakan untuk menyelesaikan pecahan-pecahan dalam ilmu faraid. Ya, demi tercapainya atau dihasilkannya perhitungan yang efektif, kemudian hasilnya tetap akurat. Ya, karena ini terkait dengan harta, ya, terkait dengan hak. Jadi kita sangat berhati-hati, ulama kita sangat berhati-hati untuk mengorek haknya orang sesedikit apapun. Ya, jadi perhitungannya harus jelas, tepat, dan akurat. Itulah sehingga dirumuskan hal-hal yang mesti atau sedapat mungkin dijadikan panduan di dalam menyelesaikan kasus kewarisan, terutama pada saat ya, tiba saatnya untuk dihitung kewarisannya masing-masing ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Ya, kita baca dulu. Fit tashih huwa tahsilu awwali adadin yukhraju minhu nasibu kulli warisin sahihan, yaitu uh, mendapatkan bilangan yang paling sedikit ya, yang dikeluarkan dari bagiannya setiap ahli waris secara benar. Wa kaifiyatuhu, caranya ayyudraba aslul mas'alati au auluha fi juz'i sahmi. Ya, dikalikan ya, aslul mas'alah telah kita jelaskan sebelumnya adalah KPK, ya, kelipatan persekutuan terkecil, ya, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, KPK kelipatan persekutuan terkecil dalam ilmu faraid itu disebut dengan aslul mas'alah ataukah aulnya, ya, ketika terjadi aul. Nah, pembahasan tentang aul kita sudah jelaskan sebelumnya, aul dan rad, ya. Ya, fi juz'i sahmi, pada pembilang, ya, pembilang. Jadi aslul mas'alah itu dikalikan dengan pembilang. Fannatiju, maka hasilnya huwa at-tashih. Ya, itulah yang disebut dengan tashih. Ya, tashih. Ya, tashih ini memudahkan perhitungan pecahan yang susah dihitung, tapi tetap dengan hasil yang benar. Wa yukhtalafu istikhraju juz'i sahmi biikhtilafi an-nisbati baina sihami wa adadur ru'usi taratan wa baina adadir ru'usi ba'daha ma'a ba' taratan ukhra. Dibedakan, ya, mengeluarkan juz sahmi, pembilang, ya,
karena perbedaan persentase di antara saham dan jumlah kepala. Jumlah kepala yang dimaksud di sini adalah jumlah kepalanya ahli waris. Terutama sekali yang mendapatkan bagian asabah. Nah, itu terkadang juga ya, antara ada di ru'us jumlah kepala sebagian dengan sebagian yang lain. Ya, ini nanti jelas ketika kita melihat contohnya di dalam perhitungan. Ya. Wahadi an-nisbah ala arba'ati aqsamin. Ya. Dalam kaitan ini ada 4 ya, pembagian. Jadi ada at-tamasul, ada at-tadakhul, ada at-tawafuq, ada at-tabayun. 4 ini. Tamasul, tadakhul, tawafuq, dan tabayun. Kita lihat yang pertama at-tamasul. Huwa adadani mutasawiyani kasalasatin wa salas. Yaitu ada 2 bilangan yang sama seperti 3 dan 3. 3 dan 3. Wa hukmuhu al-iktifa'u bi ahadihima. Hukumnya itu dengan mencukupkan pada salah satunya. Jadi kalau 3, apakah 3 yang pertama atau 3 yang kedua yang diambil itu sudah terwakili yang lain. Oleh karena bilangannya sama. Kanisfaini, seperti 2 angka 1/2. Fi mas'alati zaujin, dalam satu kasus warisan di mana yang ada dalam kasus itu adalah zauj, seorang suami, wa ukhtin, dan seorang saudari, ya, saudari. Ya. Fahiyya min isnai. Lalu nanti kita tunjukkan ini yang dimaksudkan oleh Antegrutta. Ya. Jadi yang pertama adalah at-tamasul. Tamasul. Ini at-tamasul, ya. Artinya 2 bilangan yang sama seperti kalau tadi dicontohkan ada 3, 3. Nah ini. Terus sudah kelihatan tadi. Hah? Mungkin host ini mengizinkan untuk ditampilkan layarnya, oleh karena ini dibutuhkan untuk kelihatan layarnya. Kami tulis-tulis di sini, ya, supaya lebih jelas. Ya, kalau hanya dijelaskan tanpa ditulis, nah, sepertinya agak repot dipaham. Ya. Iya, Sudah Ustaz. diizinkan oleh host. Iya, sudah. Baik, ya. Jadi kita lihat dulu. Ya. Ini tadi at-tamasul sudah kelihatan. Ya, lalu
Tiga-tiga dimaksudkan kalau sudah dalam pecahan, ya biasanya tiga ini ada ahli waris yang mendapatkan sepertiga, ada juga yang mendapatkan 2/3. Yang dimaksud dengan makhraj di sini inilah yang tiga ini makhraj. Ya, istilah kita dalam bahasa Indonesia penyebut, ya penyebut ya. Terus yang di atas ini yang disebut dengan juz'us sahmi. Istilah kita dalam bahasa Indonesia pembilang. Ya, pembilang ya. Nah, jadi kalau penyebutnya sama, ini tiga, ini juga tiga, maka Andre Gruta di sini mengatakan untuk mencari aslul masalahnya, KPK-nya hukmu al-iktifa'u bi ahadihima. Ya, hukumnya atau cukup dengan mengambil salah satunya. Salah satunya dimaksud apakah tiga dari sepertiga ini ataukah tiga dari 2/3 ini, sama saja. Karena ini tiga, ini juga tiga. Baik. Nah, contoh dalam kasus, nah ini yang Tegurta di sini menampilkan kasus, ya seseorang meninggalkan suami, berarti yang meninggal itu adalah istri dan seorang saudari. Nah, kalau digambar begini, ini istri, ya meninggalkan suami. Jadi kalau laki-laki kita tarik garis ke kanan, perempuan kita tarik garis ke kiri. Ya. Meninggalkan suami, ya. Terus anak perempuan, selain saudari ya, berarti begini. Ya, ini saudarinya. Ini uftun. Ya, ini zaujun. Ya. Ketentuannya seperti yang kita pelajari sebelumnya, ya, ketentuan ahli waris bagian-bagiannya. Kalau seperti ini kasusnya, maka ini uktun, ya, sebelumnya ada zaujun, ya, zaujun mendapatkan seperdua, ya, uktun juga mendapatkan seperdua. Nah, ini di sini dua, di sini juga dua, sama. Nah, ini yang disebut dengan tamasur karena penyebutnya sudah sama. Ya. Kalau penyebutnya sudah sama, tidak usah pusing lagi. Langsung dikali dengan at-tirkah. At-tirkah itulah harta pusaka. Nah, jadi suami dapat setengah, saudari juga dapat setengah, maka selesailah harta kewarisan terbagi secara tepat. Nah, dan inilah cara yang paling mudah untuk menyelesaikan perhitungan. Hanya saja tidak selalu cara ini tepat untuk digunakan. Ya, nanti digunakan pada saat semua penyebut dari masing-masing bagian ahli waris itu sama. Oke. Ya. Contoh yang lain di sini Ante Guruta menyebutkan pada awal, ya, kasus, ya 3 dan 3. Ya. Misalnya ada ahli waris mendapatkan sepertiga, ada juga ahli waris mendapatkan 2/3. Ya. Yang biasa mendapatkan sepertiga itu ibu. Nah, ketika tidak ada anak perempuan, anak laki-laki, ya, salah satunya, apalagi kalau kedua-duanya, dan tidak cukup dua, saudara atau saudari. Ya. Nah, artinya bi adami far ilwaris. Ya. Nah,
biadami furu'il warasa. Kalau tidak ada ahli waris furu, maka ibu mendapatkan sepertiga. Kalau ada, ya turun menjadi seperenam. Kalau 2/3, ya itu biasanya didapatkan oleh anak perempuan ketika jumlahnya lebih dari 1, berkongsi mendapatkan 2/3. Hanya saja, ya ketika anak perempuan mendapatkan 2/3 atau kalau saudari mendapatkan 2/3, maka bagiannya ibu yang tadinya 1/3 itu turun menjadi 1/6. Ya. Ini hanya sekedar contoh. Nah, yang contoh real ini tadi yang kedua ya. Nah, saya pikir semua santri-santriwati, apatah lagi mas santri ini sudah memahami ya cara tawasul. Ini cara yang pertama ya. Bisa nanti ditanyakan bila belum jelas. Terus yang kedua ada namanya at-tadakhul. At-tadakhul. Iya. At-tadakhul. Iya. Ini tadi at-tamasuk ya. Ini at-tadakhul. Huwa adadani mukhtalifan. Ada 2 bilangan yang berbeda. Wa yuqna al-aksaru idza hatta minhu bi qadari al-aqalli fi marratin aw aksara. Lalu dicukupkan bilangan yang terbanyak jika dapat dibagi ya dengan bilangan yang paling kecil. Jika terbagi oleh bilangan yang paling kecil. Fi marratin aw aksara. Kasittatin wasalasa. Ya, seperti bilangan 6 dan 3. Wa hukmuhu al-iktifa'u bil aksari. Maka hukumnya adalah mencukupkan pada bilangan yang terbanyak. Kasudusin wasusin. Seperti 1/6 dan 1/3. Fi mas'alati dalam kasus ummin wa akhawaini li ummin. Seorang ibu dan 2 saudari seibu. Fahiya min sittatin. Makhraj as-sudus. Maka yang terambil adalah bilangan 6 selaku penyebut dari bagian 1/6. Wah kata demikian. Ya. Kita contohkan ya. Maksud saya Andre Guruta di sini mencontohkan ketika ada kasus begini, ya, seorang meninggal terus meninggalkan ibu, ini ibunya, terus meninggalkan saudara seibu 2 orang, ya ini saudara seibu. Nah, jadi yang tanda silang ini itulah yang mayit. Ya, semua yang tidak tersilang itu ahli waris yang masih hidup, ibu dan kedua saudari seibu. Berapa bagiannya? Nah, jadi di sini Andre Gurta menyebutkan saudara ya, saudara seibu ya kita terus dulu. Ya, saudaranya sama, saudara seibu dengan saudari seibu sama. Ya, kalau bulat itu saudara, kalau segitiga itu saudari, atau bulat itu simbol ahli waris.
laki-laki. Segitiga itu simbol ahli waris perempuan. Ya, ini ahli waris laki-laki. Statusnya adalah keduanya saudara seibu dari orang yang meninggal. Menurut ketentuan ahli hukum kewarisan, kasus yang seperti ini, ya, umon, nah, ibu ya, kemudian akhani li ummen, ya, ya, ibu ini mendapatkan bagian berapa? Sepertiga. Akhani li ummen juga mendapatkan bagian sepertiga. Ya. Ibu mendapatkan seperenam, ya. Ya. Ibu ini mendapatkan seperenam. Kenapa seperenam? Karena saudara ini lebih dari satu. Kalau hanya satu saudara, maka saudara itu mendapatkan saudari, ya, mendapatkan seperdua, kemudian ibu mendapatkan sepertiga. Kalau saudara atau saudari sudah lebih dari satu, maka bagiannya meningkat. Kalau saudari ataupun saudara seibu dari seperenam naik sepertiga. Ibu justru turun. Ya, yang tadinya sepertiga turun ke seperenam. Ya, terbalik. Ya, akhani li ummin ini naik menjadi sepertiga. Oke. Nah, sekarang kita melihat angka 6 dan angka 3. Angka 6 dan angka 3 ini, inilah yang disebut oleh Andre Gurutta adalah makhraj. Ya, penyebut dalam bahasa kita. Satu ini itu yang disebut dengan juz'us siham ataukah pembilang dalam bahasa kita. Baik. Sekarang bagaimana mencari asal masalahnya? KPK-nya. Nah, sementara bilangannya itu berbeda. Ya, maka tadi di sini Andre Gurutta menjelaskan kita memilih angka yang lebih besar selagi angka yang lebih besar itu bisa dibagi habis oleh angka yang kecil. Nah, maka antara 3 dan 6 ini yang besar adalah 6. Yang besar adalah 6. Kalau 6 dengan 3 jelas yang besar adalah 6. Kalau seperenam dan sepertiga yang jelas yang besar adalah sepertiga. Nah, tapi kita kesan dulu di makhrajnya. Ini 6, ini 3. 6 dan 3 otomatis yang besar adalah 6. Nah, kalau demikian 6 inilah yang diambil. Ya, 6, 6. Oke. Nah, terus 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 1, 1. Ya. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1, 2. Jadi di atas ini seperenam, di bawah ini 2/6. Otomatis sampai di sini masih ada harta yang tidak terbagi. Ya. Kalau seperenam tambah 2/6 itu hanya 3/6. 3/6 itu sama dengan 1/2. Jadi masih ada 1/2 harta yang belum terbagi. Ya, itu mungkin ada ahli waris yang lain. Ya. Kalau tidak ada, maka harta itu nanti akan dikembalikan kepada ahli waris. Nah, itulah nanti dengan cara rat. Nah, sekarang ini belum kita pelajari, nanti ada pembahasan khusus tentang rat. Seperti kemarin Aul, ada pembahasan khusus tentang Aul. Ya.
Jadi yang inti di sini cara untuk menarik aslul masalah. Ya, inilah yang disebut dengan tadakhul. Ada dua bilangan yang berbeda. Ada bilangan yang besar, ada bilangan yang kecil. Selagi bilangan besar itu bisa terbagi habis oleh bilangan kecil, maka yang tepat untuk ditarik menjadi aslul masalah adalah bilangan yang besar. Dicontohkan 3 dan 6, maka 6 yang terpilih. Ya, sekira demikian ya. Jadi kita lihat lagi berikutnya at-tawafuq. Ya, tawafuq saya hapus dulu. Ya, tidak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya. Baik. Sekarang kita lihat yang ketiga, at-tawafuq. Ya. Ya. Apa yang disebut dengan at-tawafuq? Kita baca dulu penjelasan Rekurta. Wa ayat ayyuwafiqah. Ya. Al-adadani fi juz'im minal ajsa. Atau huwa ayyuwafaqa al-adadani fi juz'im minal ajsa. Yaitu dengan disesuaikannya dua bilangan pada salah satu bagian dari beberapa bagian atau pada satu pembilan dari beberapa pembilan. Walam yukna al-kabiru bis-saghiri. Lalu bilangan yang besar itu tidak boleh dicukupkan pada bilangan yang kecil. Artinya bilangan besar dan bilangan kecil itu tidak bisa akur untuk saling membagi. Ya. Kasittatin wa arba'atin, seperti bilangan 6 dan bilangan 4. Seperti bilangan 6 dan bilangan 4. Wa hukmuhu al-iktifa'u, dan hukumnya adalah al-iktifa', ya, mencukupkan bil hasili min dharbi wafqi ahadihima fi kamilil akhar. Nah, dengan mendapatkan bilangan yang lain, ya, lalu dikalikan, ya, salah satunya pada semua yang lain. Kasudsin, seperti 1/6, wasumnin, dan 1/8. Ya, contoh, ya, 1/6 dan 1/8. Nah, titik fokus kajian kita adalah angka 6 dan angka 8. Itulah makhrajnya, itulah penyebutnya. Sekarang, ya, 6 itu tidak bisa membagi 8. 8 tidak habis dibagi oleh 6. Ya, maka kita butuh bilangan yang lain yang bisa membagi keduanya. Ya. Contoh kasus, ya, 1/6 dan 1/8 terjadi pada kasus seorang ibu selaku ahli waris dan seorang istri, ya, istri dan seorang anak laki-laki. Saya gambarkan. Jadi kalau seorang istri yang menjadi ahli waris berarti suaminya meninggal. Ya, ini suami meninggalkan
istri, terus meninggalkan ibu, terus meninggalkan anak laki-laki. Baik. Lalu kita hitung warisannya. Umon, ibu ya. Terus siapa lagi? Yang pertama dulu ditulis di atas saujaton. Saujaton ya. Jadi selalu yang teratas itu saujaton atau sojon. Karena itu jelas tidak mungkin dijatuhkan dan tidak menjatuhkan. Jadi ahli waris yang paling kuat dan paling lembut adalah suami atau istri. Suami dan istri paling kuat karena tidak pernah jatuh. Dianggap paling lembut karena juga tidak pernah menjatuhkan. Jangan menjatuhkan, mengurangi bagian ahli waris yang lain pun tidak. Nah itulah. Dan jarang sekali ada kasus kewarisan tidak ada salah satunya. Mesti istri atau suami. Kalau suaminya meninggal, istrinya ahli waris. Kalau istrinya meninggal, suaminya ahli waris. Baik. Sekarang ini suaminya meninggal, berarti istrinya ahli waris. Meninggalkan istri, saujaton, terus umon, terus ibnon. Ini ibnon. Ibnon ini anak laki-laki. Inilah anak laki-laki. Ini yang paling kuat dan betul-betul kuat. Karena tidak bisa dijatuhkan dan paling hebat menjatuhkan. Rata-rata ahli waris itu ya dijatuhkan oleh anak laki-laki. Baik. Berapa bagiannya masing-masing ahli waris? Kalau begini posisinya, istri itu mendapatkan 1/8 ya, karena ada anak. Kalau tidak ada anak, istri mendapatkan 1/4. Ibu semestinya mendapatkan 1/3, tapi karena ada anak, turun bagiannya menjadi 1/6. Anak ini bagiannya adalah al-baqi ya, atau asama bin nafsi. Ya. Bagiannya adalah sisa. Ya. Sekarang ya, ini 6 dan 8. Kita mau mencarikan bilangan yang bisa membagi habis keduanya. Ya. Ya. Sementara bilangan yang besar ini 8 tidak bisa membagi 6. Bilangan tidak terbagi oleh 6. 6 tidak bisa membagi 8. Maka lihat. Nah, kita cari bilangan, ketemu pada angka 24. Nah, ini angka 24. 24 ya. 24 ini bisa bisa terbagi oleh 8, bisa juga terbagi oleh 6. Gitu. Kalau demikian caranya begini. 24 bagi 8 berapa? 3 kali 1 3. Di sini 3/24. 24 bagi 6 4. 4 kali 1 4. Berarti di sini 4/24. Sekarang berapa yang di bawah sini? Ya, 3 tambah 4 7. 24 kurang 7 berapa? 24 kurang 7 sama dengan 27. Ya, 27. 24 kurang 7 sama dengan 27. Ya. Untuk menguji apakah ini sudah benar atau belum, sudah habiskah harta terbagi, kalau cara ini dipakai atau belum, ya cara mengujinya ini 3 ditambah 4 7.
7 tambah 27 sama dengan bukan 27 ya, 17. Mohon maaf ya, di sini ya 17 ya, 17 ya. 3 tambah 4 7, 7 tambah 17 sama dengan 24. Kalau jumlah juz usihamnya sudah sama dengan makhrajnya, maka itu sudah betul. Ya, sudah betul. Ya. Jadi semua harta sudah habis terbagi persentasenya, tinggal nominalnya yang kita mau tahu, maka dikalikanlah dengan at-tirkah. Dikalikan dengan at-tirkah. Oke. At-tirkahnya berapa? Ya, tinggal diusut saja. Berapa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum ya, atau almarhumah. Baik, jadi ini yang disebut dengan tawafuk. Ya. Ya. Terakhir at-tabayun. Ya. Kita lihat at-tabayun. Ini yang bagian yang keempat ya. At-tabayun. Ya. Apa yang dimaksud dengan at-tabayun? Huwa ayyabqa wahidun minal akbar ba'da hadzin apa ini bacanya ini? Al-asgharu minhu ya. Marratan au aksar kasnaini wa salasatin ya. Wa hukmuhu al-iktifa'u bil hasili min darbil kulli fil kulli kasulsin wa rubu'in fi mas'alati ummin wa zawjatin ya. At-tabayun adalah ya menyisakan satu dari bilangan yang terbesar saya tidak tahu persis bacanya ini karena cetakannya kabur, namun penjelasan ada gruta di sini insya Allah bisa kita pahami ya. Setelah menghitung bilangan yang besar, bilangan yang kecil ya, pada satu kasus atau lebih dari satu ya, satu bagian atau lebih ya, kasnaini wasalasati seperti 2 dan 3, bilangan 2 dan 3. Wa hukmuhu al-iktifa'u ya, hukumnya adalah mencukupkan bil hasili min darbil kulli fil kulli dengan mendapatkan bilangan dari hasil perkalian seluruhnya ya, seluruh bilangan dikalikan kasusen warubain. Seperti ketika ada kasus, ada ahli waris mendapatkan sepertiga, ada ahli waris tidak mendapatkan seperempat. Fi mas'alati ummin wa zawjatin ya, pada kasus ya ummu wa zawjah, ibu dan istri. Wahya min isnai asar, maka nanti asal masalahnya itu dari 12. Wa hasil darbi salasati wa fi arba'ah, itu adalah hasil pengalian ya bilangan 3 pada bilangan 4. Maksudnya 3 kali 4. Au bil aksi atau sebaliknya 4 kali 3 sama. Wah kata demikian. Jadi at-tabayun ini ya tidak bisa diselesaikan secara tamasul, tidak juga dengan cara tadakhul, tidak juga dengan cara tawafuk ya,
maka diambillah langkah yang paling simpel. Kalikan saja. Selesai. Hasil perkaliannya itulah yang kemudian dijadikan aslul masalah atau KPK. Contoh kasus. Ummun wa zaujatun. Ya, ini. Berarti suami, ya, suami meninggalkan ibu, ya, dan meninggalkan istri. Ya, otomatis kalau ini, ya, zaujatun itu bersama dengan ummun, zaujah selaku istri, ya, istri, ya. Oh, oke. Ini istrinya, ini ibunya. Nah, zaujah itu mendapatkan 1/4 karena tidak ada anak. Mendapatkan 1/3, ya, oleh karena tidak ada anak dan tidak ada saudara ataupun saudari yang jumlahnya lebih dari 1. Oke. Ketika ketemu antara 1/4 dan 1/3, ya, mau diselesaikan dengan cara tamasul, tidak mungkin. Ini 4, ini 3. Mau diselesaikan dengan cara tadahul, tidak mungkin juga. Karena betul 4 ini besar, 3 ini kecil, tapi 4 tidak bisa dibagi oleh 3. 3 juga tidak mampu membagi habis itu 4. Ya. Terus yang ketiga, mau dicarikan dengan cara tawafuk. Tawafuk, mungkin ini boleh, tapi persoalannya, ya, ada cara yang lebih simpel, lebih singkat, dan lebih cepat untuk mencarikan asal masalah. Dengan cara apa? Kalikan ini dengan ini. Kalikan 4 dengan 3. Ya, kalikan 4 dengan 3. Ya, 4 kali 3 berapa? Ya, 12. Ya, 12. Maka 12 inilah yang kemudian ditetapkan menjadi makhraj. Ya, makhraj. Berapa juz usiamnya? Ya, 12 bagi 4. Berapa? 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, di sini 3. Ya. 12 bagi 3, ya 4. 4 kali 1, ya 4. Nah, di sini tertulis 4. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Kalau ini sudah sama, penyebut sudah sama, ya, pembilang juga sudah sama, maka langsung dikali dengan harta pusaka atau aptirka. Tapi kalau terjadi perbedaan seperti ini, yang di atas dapat 3, yang di bawah itu dapat 4, ya, maka tidak langsung dikali. Karena melihat, nah, masih ada harta yang tersisa yang belum terbagi. 3/12 dengan 4/12 itu masih ada harta yang belum terbagi. Ya. Nah, itu harus diusut. Harus diusut itu. Diusut tuntas. Nah, jadi inti pembahasan kita di sini adalah at-tabayun. Ya, yang dimaksud tabayun itu 2 penyebut atau lebih yang bisa saja didapatkan KPK-nya dengan cara mengalih, ya, pembilang-pembilang itu sampai ketemu bilangan yang dapat, ya,
membagi habis semua bagian ahli waris yang terdapat dalam kasus itu. Oke, ini contohnya 1/4 dan 1/3. 3 kali 4 12, maka itulah menjadi aslul masalah ataukah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita sampai tabayun dulu. Insya Allah nanti kita akan jelaskan lagi wali nisbati baina sihami wa adadi rubusi matali. Kaitannya antara saham dengan jumlah kepala, ya berikutnya nanti kita akan jelaskan. Jadi kami simpulkan dulu bahwasanya at-tashkik ini kembali merujuk kepada aslul masalah yang ditetapkan ketika bagian masing-masing ahli waris sudah mau didapatkan nominalnya. Ya, maka kita temukan ada namanya al-mas'alah. Ya, Pak aslul masalah. Ya. Terus caranya ini ada 4. Ada cara tamasul ketika asal masalahnya itu sama. Ada cara tadakhul ketika asal masalahnya berbeda. Ada kecil, ada besar, dan yang besar ini bisa menyelesaikan yang kecil, dan kecil ini terselesaikan oleh bilangan besar. Oke. Yang ketiga ada namanya at-tawafuq. Ya, dua bilangan yang berbeda namun mesti dikompromikan dengan cara mencari bilangan yang lain yang bisa dibagi habis oleh keduanya. Yang terakhir at-tabayun. Sebenarnya at-tabayun ini hampir mirip dengan at-tawafuq. Hanya saja at-tawafuq itu bilangannya betul-betul bilangan yang lain, bukan salah satu dari bilangan ahli waris yang berhak menerima warisan. Bukan. Ya. Itu dicarikan bilangan yang lain yang bisa membagi habis keduanya. Contoh di sini 8 dan 6, maka terpilih 24. Habis dibagi 8, habis juga dibagi 6. Dan semua harta warisan terbagi habis kepada semua ahli waris. Lalu at-tabayun. At-tabayun itu arti dasarnya adalah mengcross cek atau mencari penjelasan. Jadi ini hampir mirip dengan tawafuq, hanya saja tabayun ini lebih simpel. Ya. Contohnya di sini bilangan 1/4 dan 1/3 dalam kasus ibu dan seorang istri dan seorang ibu. Istri 1/4, ibu 1/3. Di sini sudah kelihatan bahwa ibu ini lebih banyak bagiannya daripada istri. Ibunya 1/4, 1/3, istrinya itu 1/4. Untuk mencari asal masalahnya gampang, kalikan saja. 3 kali 4 atau 4 kali 3, 12, selesai. Lalu untuk menyempurnakan ini perkaliannya, ya lanjutkan 12 bagi 4. Ya, ini tadi 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Ya, sudah bisa dikali dengan at-tirkah. Arti tirkah itu harta rampasan. Harta pusaka, ya. Tirkah itu harta pusaka. Bukan ganimah, ya. Tirkah harta pusaka. Ya. Namun contoh yang disebutkan terakhir di sini tabayun, ya, kita masih mencari barang yang belum terbagi.
karena yang terbagi dalam kasus seperti ini kalau hanya zaujatun dan ummun yaitu kurang lebih ya seperdua saja harta yang terbagi, masih seperdua atau bahkan ya lebih sedikit dari separuh ya. Ya. Jadi masih ada separuh yang lain itu yang belum jelas. Nah, dan itu ya, terjadi andai kata betul hanya dua itu yang menjadi ahli waris dan akan diserahkan kewarisannya sedapat mungkin. Ya. Bagi mereka yang berhak untuk mendapatkan kewarisan, ya. Andai pun hanya dua ahli waris ini yang hadir, maka masih ada dua cara yang lain untuk mengeksekusi harta waris yang masih tersisa. Namun bukan saatnya kita jelaskan, insya Allah akan ada waktunya nanti. Baik, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan guru kita di sini tentang cara untuk menarik asal masalah atau KPK, kesempatan persekutuan terkecil. Ya, sehingga kita terbantu menyelesaikan kasus kewarisan dengan hitungan-hitungan sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh syariat. Ya, kami kembalikan kepada yang terhormat pemandu kita untuk mempersilahkan siapa ada di antara pasangan peserta forum virtual yang ingin menyampaikan pertanyaan. Fadhal. Baik, syukran jazilah ya Ustaz. Terima kasih banyak kepada Guru Profesor Dr. Aidi Syam telah menjelaskan atas fikih tadi. Ada at-tamathul, tadakhul, tawafuq, dan at-tabayun. Selanjutnya kami persilahkan kepada para mahasantri dan mahasantriwati atau santri di Habrat jika ada hal yang ingin diperjelas dari penjelasan Gurta tadi. Boleh langsung bertanya atau kami bantu bacakan di media chat. Tafadhal. Kembali disilahkan jika ada yang ingin diperjelas atau didiskusikan dengan Gurta tentang pembahasan pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Ini seperti kita belajar matematika ini. Memang faraid itu identik dengan ilmu matematika, ya, karena itu mesti kita menghitung harta yang mau dibagi, ya, mesti ya, kita harus bersentuhan langsung dengan ilmu matematika. Silakan Mas Santri, Mas Santriwati, boleh juga hal yang tidak terkait dengan ini, andai kata ada yang dianggap lebih urgen namun belum tiba saatnya dibahas atau telah dibahas namun belum jelas, ya bisa kembali ditanyakan ya. Silakan. Bingung semua. Baik, disilahkan kepada Saudara Wira. Tafadhal.
Tabe Syekh, ingin bertanya Syekh. Izin bertanya Syekh. Ya, tafadhal, tafadhal. Ya, silakan. Minta tolong Syekh, saya masih belum paham. Bisa misal uangnya 100 juta Syekh. Bagaimana cara membaginya itu? Misal kita ambil contoh tadi itu yang tabayun Syekh. Uang 100 juta mau kita bagi dengan tadi contoh tabayun ada dan zaujah. Misalnya tirkahnya 100 juta Syekh. Baik. Berapa bagian zaujah dan Baik. Bagus ya, masih ada? Sudah, itu saja. Jadi kami langsung jawab ya. Begini, ya betul tadi kalau langsung mau dikonkretkan itu atirkanya atau harta pusakanya dalam bentuk rupiah. Taruhlah tadi disebut nominalnya adalah 100 juta. Oke. Jadi kita tulis di sini 100 juta ya. Ya, sini 100. Ya, 100 atau 100.000 saja, tidak masalah. Ya. Tapi tidak tidak ada lagi ya tirka itu 100.000. Ya, oke, 100 juta. Ya, oke. Terus gimana caranya? Ini yang 100 juta ini dikali dengan 3 bagi 12. Boleh juga 100 juta ini dibagi 12 dikali 3. Boleh. Pilih saja yang termudah. Ya, hasilnya insya Allah pasti sama itu. Nah, jadi kalau 100 juta dibagi 12 juta, ya hasilnya 8.333.333,33. Ya. Lalu dikali 3. Nah, dikali 3 ya. Sama dengan 25 juta. Jadi di sini 25 juta miliun ya, miliunan ya, 25 juta. Nah, terus ini berapa? Sama 100 juta ini 100 juta dikali 12 dibagi 12 kali 4 atau dikali 4 bagi 12, terserah ya. Jadi tadi kalau 100 jutanya ya dibagi 12 sama dengan 100 juta dibagi 12 sama dengan 8, berapa tadi itu ya? 100 juta ya dibagi 12 sama dengan 8.333.333,33, ya itu hasilnya. Lalu dikali 4, ya dikali 4, ya jatuhnya 33 juta 333, ya 33 juta 333.000 333,33, ya tidak ya itu
Nah, sekarang kalau kita lihat, ini tadi Zaujatun 25 juta, ini Umun dapat 33 juta lebih. Ya, kalau hitungan kasarnya 25 juta ini tambah 33 juta ini, otomatis harta belum habis. Ya, harta belum habis. Ya, masih ada harta yang tersisa. Ya, harta yang tersisa itu nanti kita cari masih ada ahli waris yang lain. Kalau masih ada ahli waris, ya cantumkan semua. Lalu kita lihat berapa semestinya yang didapatkan menurut ketentuan syariat. Kalau memang hanya 2 ahli waris ini yang ada, yang lainnya itu sudah tidak ada, maka itu terjadi rad. Ya, rad belum kita pelajari ya. Artinya sisa harta kewarisan itu dikembalikan kepada ahli waris yang ada selain suami atau istri. Nah, jadi kalau ini ibulah yang berhak mendapat selebihnya itu. Itu rad. Nah, pembahasan khusus nanti itu rad, insya Allah. Saya melihat Anda Geruta meletakkan pembahasan rad ini setelah tashih. Ya. Biasanya itu berdekatan aul dengan rad. Tapi di sini aul dulu, tashih, nanti pembahasan ke-11 itu baru kita melihat rad. Ya, insya Allah. Jadi demikian contoh penjelasan ketika sudah dicantumkan at-tirkanya. Ya. Baik. Bisa dipaham? Misalnya ada yang lain? Ya Allah, ya paham. Ya. Ya. Mungkin sudah kita cukupkan dulu. Ya. Oleh karena ya, para santri, santriwati, mas santriwati punya agenda pelajaran di kelas. Ya. Kemudian para pembina guru, kita semua akan beralih juga ke tugas yang lain. Kita berdoa semoga di lain waktu kita semua sehat-sehat, panjang usia, ya tekad untuk menyelesaikan kitabnya Al-Ghurutah, ya Irsyadun Nahid ila ilmi al-faraid. Ya. Terima kasih, kami kembalikan kepada Adinda Dr. Andi Taufik ya untuk Baik, mengambil alih kembali. Ya, terima kasih. Ustaz. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab kita minggu depan di hari dan jam yang sama insya Allah. Mari kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.